Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu yang khusus karena kita merayakan dan memperingati hari Minggu Palem. Hari di mana Minggu sengsara Yesus dimulai ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Hosana bagi anak Daud. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan atau di rumah kami masing-masing memperingati hari yang khusus, hari Minggu Palem, ketika Engkau masuk kota Yerusalem, di mana Minggu sengsara dimulai. Hamba-Mu menyerahkan dirinya kepadamu, kiranya Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Dan kami semua boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Karena pertemuan inilah yang akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai ayat 10. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Markus 11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita, Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara-saudara sekalian, sebagian nabi di dalam perjanjian lama itu seringkali menggunakan tindakan simbolis, bukan hanya perkataan lisan ya. Tindakan simbolis yang dramatis untuk menyampaikan berita mereka supaya umat yang mendengarkan itu bisa mengerti dan mengingat beritanya. Misalnya yang dilakukan Nabi Akhia kepada Yerobiam yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 30 sampai 31. Akhia memegang kain baru yang di badannya lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobiam, "Ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku." Yesus juga melakukan tindakan simbolis yang bermakna penting. Mengingatkan akan peristiwa sejarah yang ditulis dalam 1 Makabi 13 ayat 51. Tindakan tersebut mengingatkan bangsa Israel akan Simon Makabius yang masuk ke Yerusalem setelah musuh mereka yakni Antiochus Epiphanes dikalahkan. Dituliskan pada tanggal 23 bulan kedua tahun 171, maka Simon memasuki puri itu dengan kidung dan daun palem, diiringi dengan kecapi, sambil menyanyikan puji-pujian, sebab musuh besar Israel sudah digempur. Antiochus Epiphanes menyembelih babi di altar korban bakaran di halaman Bait Allah. Menjadikan kamar-kamar di sekitar Bait Allah menjadi tempat pelacuran. Lalu Yudas Makabius bangkit dan mengusir Antiochus Epiphanes keluar Yerusalem. Dan umat Israel pada waktu kemenangan itu melambai-lambaikan daun palem.
untuk merayakan kemenangan mereka. Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Karena Yesus mau mengoreksi konsep Mesias yang keliru dari orang Israel. Yudas Makabius dan Simon Makabius itu adalah pahlawan militer yang masuk menunggangi kuda. Masuk ke Yerusalem menunggangi kuda. Yesus tidak pernah memakai kekuatan militer dan ia menunggang keledai, itu pun keledai pinjaman. Pada zaman Yesus hidup di dunia ini, keledai bukanlah binatang yang hina, tetapi binatang yang dipakai oleh raja dalam masa damai. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa ia datang masuk ke kota Yerusalem sebagai raja damai. Nah, tetapi teriakan orang banyak pada waktu itu menyambut Yesus sebagai raja yang jago berperang, yang ahli berperang, yang akan memimpin mereka dalam peperangan melawan penjajah Romawi pada waktu itu. Lalu mereka berteriak seperti ini, berseru seperti ini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang terkasih, kata Hosana itu terdiri dari dua kata. Hosia berarti selamatkan, na itu sekarang. Anak Daud atau keturunan Daud itu adalah sebutan khusus untuk sang Mesias. Jadi konsep mereka pada waktu itu tentang Mesias bukanlah Mesias yang menyelamatkan mereka dari dosa, tetapi Mesias yang akan memimpin mereka dalam peperangan seperti Raja Daud. Padahal Tuhan datang sebagai raja bukan raja dunia yang rakyatnya hanya terdiri dari satu bangsa. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang terdiri dari berbagai bangsa dan wilayahnya itu tersebar ke seluruh dunia. Bukan hanya di satu wilayah saja. Orang banyak berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan dan kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini adalah sambutan para peziarah yang datang ke perayaan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Biasanya mereka akan mengucapkan ini secara bersaut-sautan. Menuju ke Bait Allah mereka harus mendaki ratusan anak tangga sampai ke atas. Jadi yang di bawah menyanyi, yang di atas biasanya menyambut dengan ucapan-ucapan yang sama. Biasanya diambil dari Mazmur Ziarah dalam kitab Mazmur. Dan kali ini mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, kita mempelajari sedikit, Bait Allah Yerusalem itu letaknya di Bukit Sion. Ya, jadi ada lagu Ku mendaki ke Bukit Sion. Tembok ratapan atau tembok barat di Yerusalem diyakini oleh banyak orang sebagai sisa-sisa dari salah satu dinding sebuah Bait Allah Yahudi yang besar atau dinding yang mengelilingi halaman Bait Allah yang dibangun pada waktu itu. Nah, temboknya ratapan merupakan dinding batu yang menjulang sekitar 18,9 meter, tinggi sekali ya. Dari atas tanah panjangnya sekitar 57 meter dan terbuat dari batu kapur meleke. Nah, sebagian besar batu itu memiliki berat hingga 1 ton 804,4 kilo gitu ya. Atau lebih dari itu. Dan satu batu yang terbesar yang disebut batu barat itu beratnya mencapai lebih dari 500.000 kilo. Nah, kami pernah ke sana, ini ada gambarnya Pak Robi bergambar di depan tembok ratapan. Ya. Jadi mengoreksi kesalahan konsep yang sudah dipegang oleh kebanyakan rakyat Yahudi itu bukanlah hal yang mudah.
itu akan berisiko sangat tinggi dan dianggap bidat. Loh, biasanya kita percayanya Mesias itu datang sebagai pemimpin perang. Bukan sebagai seorang yang tidak akan memimpin kita dalam peperangan. Mereka tuh konsepnya pokoknya kalau Raja Mesias yang datang itu harus seperti Daud. Yang jago berperang, yang mengalahkan, menundukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang selama hidupnya itu lebih banyak waktunya untuk berperang. Dari sini kita melihat bahwa Yesus melayani sesuai dengan strategi yang diatur oleh Bapa. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Saudara sekalian, Yesus tahu kapan harus bersikap low profile, kapan harus bersikap head to head. Ya, head to head maksudnya terhadap para imam orang Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus pernah bersikap low profile. Di dalam Matius 12 ayat 15b sampai 16 dikatakan banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Mengapa? Ada juga kejadian di dalam Lukas 4 ayat 41. Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang sambil berteriak-teriak, engkaulah anak Allah. Tapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara. Sebab mereka tahu bahwa dialah Raja Penyelamat. Saudara sekalian, iblis dan roh-roh jahat itu akan menertawakan orang-orang yang tidak percaya. Yang berusaha menyangkali bahwa Yesus adalah Allah dan Mesias. Mereka aja percaya, mereka tahu siapa Yesus. Mengapa Yesus melarang para muridnya dan roh-roh jahat untuk mengatakan demikian? Bukan karena Yesus pengecut. Tapi dia tidak mau reaksi dari para imam itu datang terlalu cepat sehingga merusak program dan waktu yang sudah diatur. Tuhan Yesus membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk melakukan banyak mujizat dan mengajar para muridnya. Sehingga mereka siap menjadi penerus misinya di dunia ini. Saudara sekalian, dalam banyak hal kita perlu belajar kebijakan penyu, bukan ayam. Ya, apa bedanya? Penyu itu kalau sekali bertelur banyak. Diam-diam ya, gali pasir, lalu sembunyikan telurnya di sana, terus kembali lagi ke laut. Tapi ayam bertelur cuma 1, tapi udah ributnya luar biasa. Ya, kadang-kadang kita harus tahu kapan kita harus berdiam diri, kapan harus bersikap low profile, kapan kita harus menyatakan diri. Karena sudah tiba saatnya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Head to head dengan para imam, dengan para ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus siap mati. Ia sudah selesai melakukan persiapan selama 3,5 tahun dengan seksama, dengan begitu baik, dengan begitu sempurna. Melalui masuknya Yesus ke kota Yerusalem ini, dengan mengendarai keledai, Yesus sedang menggenapi nubuat Sakaria. Dalam Sakaria 9 ayat 9 yang ditulis dalam tahun 520 sebelum Masehi dituliskan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara sekalian, sangat banyak nubuat ribuan tahun lalu sebelum Tuhan Yesus lahir yang telah digenapi
oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah salah satunya. Hal yang kelima yang kita pelajari adalah Yesus muncul di hadapan publik pada momen yang tepat. Momen yang tepat itu sangatlah penting. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Itu adalah momen yang tepat. Mengapa? Karena kalau di kita itu sekitar bulan Maret dan April itu bulan Nisan, ya, bulan Nisannya kalender orang Yahudi. Itu adalah ada perayaan Paskah. Pada saat perayaan Paskah, orang-orang Yahudi dari luar kota akan kumpul semua di Yerusalem. Bahkan juga ada yang dari luar negeri. Ini adalah momen-momen yang sangat penting bagi mereka. Mereka harus merayakannya bersama-sama di ibu kota. Sebagai sang anak domba Allah, Yesus akan dikorbankan pada hari Paskah. Hari Paskah orang Yahudi itu mengenang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka bisa keluar dan selamat, anak sulung mereka tidak mati karena darah domba itu telah dioleskan di pintu gerbang mereka, di tiang pintu mereka. Dan dilewati, ya, malaikat maut melewati anak sulung orang Yahudi dari kematian, sedangkan anak sulung orang Mesir dari Firaun sampai ke budak yang paling rendah, bahkan sampai kepada anak sulung ternak itu mati semua pada malam itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mau tahu ada berapa kira-kira ya orang yang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Menurut sensus yang diadakan ada sekitar 256.500 ekor domba yang disembelih pada hari raya Paskah. Jadi minimal 10 orang bergabung gitu ya. 10 orang bawa 1 ekor domba. Jadi sekitar ada berapa orang? Ada mungkin 2,5 juta orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Jadi penuh sekali, banyak sekali tempat penginapan penuh, tempat-tempat bahkan lapangan-lapangan pun dipakai untuk tidur. Hal yang keenam yang kita pelajari adalah Yesus mau memakai yang belum berpengalaman, yang mudah diarahkan. Dalam Markus 11 ayat 2b dikatakan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bilangan 19 ayat 2 dituliskan demikian, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Mereka memperlakukan Yesus sebagai raja. Mereka menyambut Yesus sebagai raja, tapi dengan konsep mereka sendiri. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Maksudnya naik ke atas keledai yang masih muda itu yang belum pernah ditunggangi orang, yang belum pernah dikasih beban. Jadi itu untuk pertama kalinya keledai muda itu melakukan tugasnya dan Yesus memilih keledai muda itu supaya nggak panik. Sang induk diizinkan untuk mendampingi. Ya, Tuhan sangat mengerti ya. Keledai pun bisa nervous, bisa panik ya, apalagi ngelihat begitu langsung banyak orang ribut di sana sini, dia bisa panik. Nah, sang induk keledai itu dibiarkan berjalan di sebelahnya untuk menenangkan sang anak keledai. Ya. Ini adalah kalau rakyat mengeluh-elukan raja, mereka sudah sering melakukannya. Contohnya dalam perjanjian lama, sikap mereka, sambutan mereka orang banyak rakyat itu terhadap Yehu. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 13 dikatakan, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya. Begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu, Raja.
Orang-orang pada waktu itu tidak mengerti bahwa Yesus datang sebagai raja yang membawa damai. Ia datang dengan mengendarai keledai, bukan kuda. Keledai itu biasanya dipakai oleh para hakim dan raja pada masa damai. Ya. Kita mau belajar sekarang, damai seperti apakah yang Yesus bawa, yang Yesus berikan kepada orang-orang percaya. Damai yang unik. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang unik dari Yesus itu damai dengan Allah. Bukan damai sekedar perasaan, aku kok rasanya damai ya. Tidak, tapi damai berdasarkan janji Allah, berdasarkan kemurahan Allah, berdasarkan anugerah Allah. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini bukan damai seperti orang yang bermeditasi, orang yang melakukan suatu kegiatan khusus gitu ya supaya rasanya tenang rasanya. Tapi itu hanya rasa di dalam hati, bukan damai yang sesungguhnya, bukan damai dengan Allah. Dan bukan damai dari Allah. Damai seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Damai karena kita mentaati dan melakukan kebenaran. Matius 10 ayat 34 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang atau pemisahan. Damai yang tidak kompromi dengan dunia ini. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera akan ada kalau berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tidak hanya untuk waktu singkat, tapi untuk selama-lamanya. Karena kita berdamai dengan Allah, kita memiliki damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Kita bisa menerima masa lalu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Juga dikatakan damai karena percaya pada pemeliharaan Allah. Bukan damai karena tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa dia tenang-tenang aja. Enggak. Tapi damai karena percaya pada pemeliharaan Allah yang sungguh ajaib. Mazmur 3 ayat 5 sampai 7 mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Walaupun umat percaya tidak terhindarkan dari kesulitan, dari tantangan. Tapi di tengah-tengah tantangan dan kesulitan itu kita bisa mengalami. Tidak hanya merasakan, mengalami damai yang dari Allah. Damai yang membuat kita tenang. Oh, Tuhan sedang bekerja. Saya tidak akan panik. Saya tidak akan kecewa. Saya tidak akan putus asa. Dalam kesulitan yang paling gelap sekalipun. Dalam waktu yang paling gelap sekalipun. Saya tahu Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan akan memelihara saya. Damai yang diberikan Tuhan adalah damai karena bersama dengan Tuhan kita dapat mengalahkan tantangan. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita, tapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Kita ada dalam tim pemenang.
Kita tidak menjadi seperti orang-orang yang melarikan diri dari tanggung jawab, dari kesulitan hidup, melarikan diri ke marijuana, melarikan diri ke ganja, obat-obatan, narkotika dan lain sebagainya. Tidak. Kita akan berdiri tegak karena di depan kita ada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Dengan demikian kita mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Lagu ini, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus," akan kita nyanyikan bersama-sama. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Sang Raja Damai." Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita meresponi firman Tuhan di dalam hati kita dengan penuh syukur. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkaulah Raja kami, Raja damai. Yang memberikan kepada kami kekuatan dan damai sejahtera di tengah-tengah tantangan yang paling sulit sekalipun. Karena maut saja sudah Engkau kalahkan ya Tuhan.
masalah-masalah dalam hidup kami ini ada karena Tuhan izinkan untuk membentuk kami lebih bersandar kepada Tuhan dan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan dalam hati kami. Kami bersyukur karena damai yang Kau berikan adalah damai dengan Allah dan damai dari Allah. Kami yang tadinya adalah seteru-seteru Allah, sekarang dipulihkan. Kami dapat akses masuk ke hadirat Bapa karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkaulah Sang Domba Paskah yang dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk shalom yang Tuhan berikan kepada kami. Shalom yang akan kami beritakan, shalom yang akan kami bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.